apa rambutnya lebih halus, ada kendalanya juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Amina tuh lahir aja, ngeliat tuh waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu ya. Makanya Amina itu waktu umur 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Amina tuh nangis ya hari pertama itu, nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis, tapi ini nangis lagi. Ini cuma malam gitu. Cuman ya tadi nangisnya malah kita senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Maka di kelahiran Baby Amina yang pertama kan kita nggak berani potong kalau besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Ya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu timku yang naruh di kulkas ya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging pada bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung ambil ustaz semua doa di tempat hari-harinya dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah itu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan? Apa tuh? Lari pagi di taman daerah seputar sini. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum berangkat. Nanti coba saya lihat lagi ya wawancaranya. Mungkin reaksi Amina pas pertama adanya seperti apa sih? Amina memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya, touchy anaknya, dia udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel, bahkan benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku ini segini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi ada anak-anak itu pengen, aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang namanya dia tidurin adiknya, aku tidurin adiknya gitu. Karena bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pasti lah namanya kakak akan ada perasaannya, tapi one day dia akan mengerti. Untuk kayak semacam sama pas lahiran sendiri kan orang tua pasti hadir ya. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan nganterin pulang juga rame-rame juga atau seperti apa? Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aura, semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abuda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya nggak sabar nyambut cucu keduanya, jadi cucu perempuan kedua. Untuk pembagian untuk tentang komunikasi Aurel selama masa mau kelahiran itu sejak hingga tadi Mas sudah bilang kalau udah ini nyarinya privat gitu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya, lebih tenang, lebih prepare, mungkin karena sudah anak kedua ya. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda, artinya karena juga beda, kemudian juga keluhan juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini ada yang bantu terus nih, Dokter Puspa yang nenangin. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana?
Lalu Aurel sih aman-aman aja, dia tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya ternyata intervensi cara kerja ini. Jadi sepanjang kehamilan yang Aurel juga udah siap. Tapi momennya tenanginnya selama perjalanan kehamilannya, Aurelnya juga anteng-anteng aja, nyaman-nyaman aja. Kebetulan dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Aurel nambah nyaman, jadinya yang mencari dokter Ivan terus. Dokter Puspa ini dokter yang pendamping anak kami itu masih muda, atau memang ada yang bantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan semua bulannya jauh lebih nyaman dokter Puspa terus sendiri. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih gitu kan, udah mulai sederhana atau mungkin apa sih gitu buat cukup gejalanya? Alhamdulillah untuk dari pelahiran pertama tuh ya, untuk kita pelahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu ya. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi ASI-nya, karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar ASI-nya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan, karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pancing-pancing terus. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya, walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan di sini kayaknya banyak asap ya kan kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu sih. Kapan tarik Mas Acana sendiri Mas? Ada penyakit? Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah. Siap ibu dan anak. Istirahat di rumah sendiri seperti apa Kak? Dari tanggal seperti Amina kan 222, kalau adiknya ini 11 mungkin. Emang HPL-nya sebenarnya udah dekat di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik, ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, satu anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena ini yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngecek dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya? Oh gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong ya. Kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya. Walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tag-in di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya. Bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda. Apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif gitu ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan. Nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Amina sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASI-nya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama dokter Abras untuk gimana caranya biar ASI-nya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu. Kira-kira. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon kepada ibu dokter yang ada di depan untuk bisa berdiri.
rekan-rekan wartawan silakan mengambil gambar. Atau boleh buka masker? Lagi ini soalnya hilang. Kayak tengah. Oke, kita mulai dari tengah. Sudah. Kita mulai ke sisi kiri, boleh? Ya, kiri ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kiri, makasih. Kanan boleh kakak. Balik lagi ke tengah. Balik lagi ke bawah. Oke, oh ya, kira-kira yang di bawah. Oke, makasih. Mas Tata ada penyambutan di rumah? Kami mengucapkan Nggak tahu. Semoga ada. Kami tutup acara hari ini. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anta, ucapan dari teman-teman selebriti gimana Bang Anta? Alhamdulillah banyak ucapannya baik-baik semua dan luar biasa banget sampai hari ini semua teman-teman share sama mendoakan. Siapa aja Bang yang udah berdatang Bang? Memang kalau di sini kan nggak bayinya kan banyak steril, di sini banyak bayi, jadi kita nggak datangin ke sini. Nanti insya Allah kalau ada yang mau hadir nanti rumah insya Allah. Beresin anak-anaknya mau pulang dulu, dia lagi ngapi. Insya Allah akikahnya besok kalian mau pulang dulu. Atta Halilintar menangis saat lihat persalinan sang istri. Sebut air mata Aurel adalah air mata perjuangan. Aurel Hermansyah melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan di RSIA Bunda Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin nanti. Alasannya kenapa mungkin tanggal 14? Ya biar lebih matang aja. Inisialnya tetap A, Bang. Inisialnya tetap A. Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama H. A sama H. Oh, ada berapa suku kata Bang? Aduh, belum itu. Maksudnya kalau kemarin kan 4 tuh. Aminah, Hana, Nur Atan. Oh iya. Karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sebenarnya. Mengata lanjutin yang tadi Bang, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua ini kata Bang, rambutnya lebih halus, ada tanda lahir juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit Bang. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lahir aja, lihat tuh waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Aminah itu waktu umur 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Aminah tuh nangis ya hari pertama itu, nangis seru sampai jam 3 pagi masih nangis, tapi dikit nangis lagi. Oh ini cuma malam gitu. Cuman ya tadi nangisnya malah kita yang senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Maka di kelahiran Baby Aminah yang pertama kan Bang Ata nggak berani kalau besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Ya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Kalau itu timku yang naruh di kulkasnya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging Pak, dan bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua, doa di tempat hari-harinya, dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah itu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan?
Apa tuh? lari pagi di taman daerah seputar sini. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum Iya. berangkat, Nanti coba saya lihat lagi ya wawancaranya. Mungkin reaksi Amina pas pertama lihat adiknya seperti apa sih? Amina memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya? Touchy anaknya, dia udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel banget, orang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku ini harus begini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi ada anak-anak itu pengen, aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang namanya dia tidurin adiknya, aku tidurin aminanya gitu. Karena bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu ya. Jadi mungkin dia pastilah namanya kakak akan ada perasaannya, tapi one day dia akan mengerti. Untuk kayak semacam sama pas lahiran sendiri kan orang tua pasti hadir ya. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan ngantri pulang juga rame-rame juga atau seperti apa? Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aura, semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abuda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan menyambut semuanya nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan kedua. Untuk pembagian untuk tentang komunikasi Aurel selama masa mau perlahiran itu sehingga tadi Bapak sudah bilang kalau udah ini nyarinya privat gitu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya. Lebih tenang. Lebih tenang, lebih prepare, mungkin karena sudah anak kedua. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda. Tadinya juga beda, kemudian juga keluhan juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini nih ada yang bantu terus nih Dokter Puspa yang nenangin nih. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana? Jadi Aurel sih aman-aman aja, jadi tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya ternyata untuk hadapi anak kedua ini. Jadi sepanjang perjalanan kehamilan Aurel juga udah siap. Jadi sebenarnya tenangnya selama perjalanan kehamilannya, Aurelnya juga anteng-anteng aja, nyaman-nyaman aja. Kebetulan Dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Aurel nambah nyaman, jadinya yang dicari Dokter Ivan terus. Dokter Puspa ini dokter yang pendamping saat kami, jadi masih muda, kita memang ada yang bantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan semua bulannya jauh lebih nyaman Dokter Puspa terus sendiri. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih gitu kan, udah mulai sederhana atau mungkin seperti apa sih gitu buat gejalanya? Alhamdulillah untuk dari pelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu ya. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi asinya, karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar asinya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan, karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pagi-pagi terus. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih.
Itu kata dokter juga sehat ya dok ya. Walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan sini kayaknya banyak asap ya kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu sih. Kapan balik Mas Acan? Sendiri masa Ada penyakit? Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah. Siap ibu dan anak. Istirahat di rumah sendiri seperti apa Kak? Milih tanggal seperti Amina kan 222, kalau yang adiknya ini 11 mungkin. Emang HPL sih sebenarnya udah deket di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, satu anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu apa sih bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngecek dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya, gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong ya, kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya. Walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tag-in di Instagram. Karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya. Bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda. Apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Amina sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASInya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama dokter Abras untuk gimana caranya biar ASInya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu untuk kira-kira. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu dokter yang ada di depan untuk bisa berdiri. Kepada tenaga wartawan, silakan mengambil gambar. Atau boleh buka masker? Lagi ini soalnya silang ya. Kayak tengah. Oke, kita mulai dari tengah. Sudah. Kita mulai ke sisi kiri, boleh? Ya, kiri gini, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kiri, makasih. Kanan boleh kakak. Balik lagi ke tengah nih. Bawah lagi, bawah. Oke, oh ya, kira-kira yang di bawah. Oke, makasih. Oke, silakan. Mas Tata ada penyambutan di rumah? Kami mengucapkan Nggak tahu. Semoga ada. Kami tutup acara hari ini. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anta, ucapan dari teman-teman selebriti gimana Bang Anta? Alhamdulillah banyak ucapannya baik-baik semua dan luar biasa banget sampai hari ini semua teman-teman share sama mendoakan. Siapa aja Bang yang udah berdatang Bang? Memang kalau di sini kan bayinya kan banyak steril, di sini banyak bayi, jadi kita nggak datangin ke sini. Nanti insya Allah kalau ada yang mau hadir, rumah insya Allah. Mau beresin anak-anaknya, mau pulang dulu, dia lagi nyapi. Insya Allah nikahnya besok, kalian pulang dulu.
Atta Halilintar menangis saat lihat persalinan sang istri, sebut air mata Aurel adalah air mata perjuangan. Aurel Hermansyah melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan di RSIA Bunda Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin nanti Alasannya kenapa mungkin tanggal 14? Ya biar lebih matang aja. Inisialnya tetap A, Bang. Inisialnya tetap A. Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama H. A sama H. Bang, ada berapa suku kata, Bang? Aduh, belum itu. Maksudnya kalau kemarin kan 4 tuh. Aminah, Hana, Nur Atan. Oh iya. Karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga. Mengata lanjutin yang tadi Bang, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua ini kata Bang, rambutnya lebih halus, ada tanda lahir juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lahir aja, ngeliat tuh waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Aminah itu waktu umur 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Aminah tuh nangis ya hari pertama itu, nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis, tapi sedikit nangis lagi. Ini cuma malam gitu. Cuman ya tadi hari nangisnya malah kita senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Maka di kelahiran Baby Aminah yang pertama kan Bang Atta nggak berani kalau besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Ya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Kalau itu timku yang naruh di kulkas ya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging pak, dan oh bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua doa di tempat hari-harinya, dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah itu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan? Apa tuh? Lari pagi di taman daerah seputar sini. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kabar? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum berangkat. Nanti coba saya lihat lagi ya wawancaranya. Mungkin reaksi Aminah pas pertama adiknya seperti apa sih? Aminah memang dari sebelum tadi lahir dia udah mulai apa ya? Touchy anaknya, dia udah mulai nangis. Terus kalau nempel apa-apanya nempel, bahkan benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku segini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi ada anak-anak itu pengen, aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang namanya dia tidurin adiknya, aku tidurin Aminahnya gitu. Karena bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pasti lah namanya kakak akan ada perasaannya, tapi one day dia akan mengerti. Untuk kayak semacam sama pas lahiran sendiri kan orang tua pasti hadir ya. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan ngantri pulang juga rame-rame juga atau seperti apa? Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aurel, semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSIA Bunda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya nggak sabar nyambut cucu keduanya, jadi cucu perempuan kedua.
Untuk pembagian untuk Ini kok tentang komunikasi Aurel selama masa mau kelahiran itu seperti apa? Sehingga tadi Mas Atas bilang kalau udah ini nyarinya privat gitu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya belum dia lebih yakin untuk kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya. Lebih tenang. Lebih tenang, lebih prepare, mungkin karena sudah anak kedua. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda. Tadinya dan juga beda, kemudian juga keluhan juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini ada yang bantu terus nih, Dokter Puspa yang nenangin nih. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana? Jadi Aurel sih aman-aman aja, sih tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya ternyata menghadapi cara kerja ini. Jadi sepanjang perjalanan kehamilan dengan Aurel juga udah siap. Tapi sebenarnya tenanginnya selama perjalanan kehamilannya, Aurelnya juga anteng-anteng aja, nyaman-nyaman aja. Kebetulan dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Aurel nambah nyaman, jadinya yang dicari dokter Ivan terus. Dokter Puspa ini dokter yang pendamping anak kami itu masih muda, kita memang ada yang bantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan seminggu adanya jauh lebih nyaman Dokter Puspa terus sendiri. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih gitu kan, udah mulai sederhana atau mungkin seperti apa sih gitu buat gejalanya? Alhamdulillah dari pelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu ya. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi asinya, karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar asinya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan, karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pancing-pancing terus gitu. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya, walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan sini kayaknya banyak asap ya kan kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu sih. Kapan tarik Mas Acan sendiri Mas? Ada penyakit? Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah. Siap ibu dan anak. Siapa di rumah sendiri seperti apa Kak? Dari tanggal Damina kan 222, kalau adiknya ini 11 mungkin. Emang HPL sebenarnya udah dekat di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, 1111 anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya memang karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu apa sih bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngecek dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya? Oh gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong ya. Kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya. Walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami.
Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tagin di Instagram. Karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11-11 ini ya. Bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda. Apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif gitu ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Aminah sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASInya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama dokter Abras untuk gimana caranya biar ASInya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu. Kira-kira. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu dokter yang ada di depan untuk bisa berdiri. Kepada tenaga wartawan silakan mengambil gambar. Atau boleh buka masker? Lagi ini soalnya hilang kamera. Kayak tengah. Oke, kita mulai dari tengah. Sudah. Kita mulai ke sisi kiri, boleh? Ya, kiri ini 1, 2, 1, 2, 2. Kiri, makasih. Kanan boleh kakak. Balik lagi ke tengah nih. Bawah lagi, ke bawah. Oke, oh ya, bisa dikatakan yang di bawah. Oke, makasih. Mas Tata ada penyambutan di rumah? Kami mengucapkan Nggak tahu. Semoga ada. Kami tutup acara hari ini. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anta, ucapan dari teman-teman selebriti gimana Bang Anta? Alhamdulillah banyak ucapannya baik-baik semua dan luar biasa banget sampai hari ini semua teman-teman share sama mendoakan. Siapa aja Bang yang udah bergabung Bang? Memang kalau di sini kan nggak bayinya kan banyak steril, di sini banyak bayi, jadi kita nggak datangin ke sini. Nanti insya Allah kalau ada yang mau hadir, rumah insya Allah. Beresin anak-anaknya mau pulang dulu, dia lagi ngapi. Insya Allah akhirnya besok kalian pulang dulu. Atta Halilintar menangis saat lihat persalinan sang istri. Sebut air mata Aurel adalah air mata perjuangan. Aurel Hermansyah melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan di RSIA Bunda Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin nanti. Alasannya kenapa mungkin tanggal 14? Ya biar lebih matang aja. Inisialnya tetap A, Bang. Inisialnya tetap A. Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama H. A sama H. Oh, ada berapa suku kata Bang? Aduh, belum itu. Maksudnya kalau kemarin kan 4 tuh. Aminah, Hanan, Nur Atan. Oh iya. Karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sebenarnya. Mengata lanjutin yang tadi Bang, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua ini kata Bang, rambutnya lebih halus, ada tanda lahir juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit Bang. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lahir aja, lihat tuh waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Aminah itu waktu umur 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Aminah tuh nangis ya hari pertama itu, nangis seru sampai jam 3 pagi masih nangis, tapi dikit nangis lagi. Oh ini cuma malam gitu. Cuman ya tadi nangisnya malah kita senang malah kalau dia nangis gitu.
jangan sampai nggak nangis gitu. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali Maka di kelahiran Baby Aminah yang pertama kan kita nggak berani potong kalung besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Ya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Kalau itu timku yang naruh di kulkas ya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging pak, dan bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung ambil ustaz semua doa di tempat hari-harinya dikuburin, langsung saya bawa lari langsung ke rumah itu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan? Apa tuh? Lari pagi di taman daerah seputar sini. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum berangkat. Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancaranya. Mungkin reaksi Aminah pas pertama adiknya seperti apa sih? Aminah memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya? Touchy anaknya, dia udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel banget, orang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku ini harus gini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi pasti anak-anak itu pengen, aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang namanya dia tidurin adiknya, aku tidurin adiknya gitu. Karena bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu ya. Jadi mungkin dia pasti lah namanya kakak akan ada perasaannya, tapi one day dia akan mengerti. Untuk kayak semacam sama pas lahiran sendiri kan orang tua pasti hadir ya. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan antri pulang juga rame-rame juga atau seperti apa? Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aura, terus semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abuda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan menyambut semuanya, nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi ikut cucu perempuan kedua. Untuk pembagian untuk tentang komunikasi Aurel selama masa mau perlahiran itu sehingga tadi Bapak sudah bilang kalau udah ini nyarinya privat gitu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya. Lebih tenang, lebih prepare, mungkin karena sudah anak kedua. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda. Tadinya juga beda, kemudian juga keluhan juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini ada yang bantu terus nih, Dokter Puspa yang nenangin. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana? Jadi Aurel sih aman-aman aja, jadi tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya mengata untuk hadapi anak kedua ini. Jadi sepanjang perjalanan kehamilan dengan Aurel juga udah siap. Jadi sebenarnya tenanginnya selama perjalanan kehamilannya, Aurelnya juga anteng-anteng aja, nyaman-nyaman aja. Kebetulan Dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Aurel nambah nyaman, jadinya yang dicari Dokter Ivan terus. Dokter Puspa ini dokter yang pendamping anak kami, jadi masih muda, kita memang ada yang bantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan semua bulannya jauh lebih nyaman dengan Dokter Puspa terus sendiri. Untuk
kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih gitu kan, udah mulai sederhana atau mungkin seperti apa sih gitu buat gejalanya? Alhamdulillah untuk dari pelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu ya. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi asinya, karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar asinya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan, karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pagi-pagi terus gitu. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya, walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan sini kayaknya banyak asap ya kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu sih. Kapan balik Mas Acan sendiri Mas? Ada penyakit? Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah. Siap ibu dan anak. Istirahat di rumah sendiri seperti apa Kak? Dari tanggal Damina kan 222, kalau yang adiknya ini 11 mungkin. Emang HPL sebenarnya udah dekat di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, ini 111 anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu bahasanya itu masih basah ya, masih kebagian. Karena ini yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngecek dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya? Oh gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong ya. Kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya. Walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tag-in di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya. Bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda. Apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif gitu ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan. Nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Amina sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin asinya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama dokter Abras untuk gimana caranya biar asinya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu. Mungkin Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu dokter yang ada di depan untuk bisa berdiri. Kepada tenaga wartawan, silakan mengambil gambar. Atau boleh buka masker? lagi ini soalnya silang ya. Oke, tengah. Oke, kita mulai dari tengah. Sudah. Kita mulai ke sisi kiri, boleh? Ya, kiri 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kiri, makasih. Mana boleh kakak? Balik lagi ke tengah nih. Bawah lagi, bawah. Oke, oh ya, kira-kira yang di bawah. Oke.
Makasih. Kan Atau ada penyambutan di rumah? Kami mengucapkan nggak tahu, semoga ada. Kami tutup acara hari ini. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Atta, ucapan dari teman-teman selebriti gimana Bang Atta? Alhamdulillah banyak ucapannya baik-baik semua dan luar biasa banget sampai hari ini semua teman-teman share sama mendoakan. Siapa aja Bang yang udah berdatang Bang? Memang kalau di sini kan nggak bayinya kan banyak steril, di sini banyak bayi, jadi kita nggak datangin ke sini. Nanti insya Allah kalau ada yang mau hadir rumah insya Allah. Kapan Bang? Beresin anak-anaknya mau pulang dulu, dia lagi nyapi. Insya Allah nikahnya besok kalian pulang dulu. Atta Halilintar menangis saat lihat persalinan sang istri. Sebut air mata Aurel adalah air mata perjuangan. Aurel Hermansyah melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan di RSIA Bunda Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin nanti Alasannya kenapa mungkin tanggal 14? Ya biar lebih matang aja. Inisialnya tetap A, Bang. Inisialnya tetap A. Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama H. A sama H. Bang ada berapa suku kata Bang? Aduh, belum itu. Maksudnya kalau kemarin kan 4 tuh. Aminah, Hanan, Nur Atan. Oh iya. Karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sama. Mata lanjutin yang tadi Bang, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua ini kata Bang, rambutnya lebih halus, ada tanda lahir juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lahir aja, ngeliat tuh waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Aminah itu waktu umur 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan yang dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Aminah tuh nangis ya hari pertama itu, nangis seru sampai jam 3 pagi masih nangis, tapi sedikit nangis lagi. Ini cuma malam gitu. Cuman ya tadi karena nangisnya malah kita senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Maka di kelahiran Baby Aminah yang pertama kan Bang Atta nggak berani potong besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Ya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu timku yang naruh di kulkas ya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging pak, dan oh bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua doa di tempat hari-harinya, dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah itu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan? Apa tuh? Lari pagi di taman daerah seputar sini. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kabar? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum berangkat. Nanti nanti coba saya lihat lagi ya wawancaranya. Mungkin reaksi Aminah pas pertama adiknya seperti apa sih? Aminah memang dari sebelum tadi lahir dia udah mulai apa ya? Taci anaknya, dia udah mulai nangis. Terus kalau nempel apa-apanya nempel, bahkan benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku ini segini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi ada anak-anak itu pengen, aku tetap
tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang namanya dia tidurin adiknya, aku tidurin adiknya gitu. Karena bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pasti lah namanya kakak ada perasaannya, tapi one day dia akan mengerti. Untuk kayak semacam sama pas lahiran sendiri kan orang tua pasti hadir ya. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan ngantri pulang juga rame-rame juga atau seperti apa? Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aurel, semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abuda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan kedua. Untuk pembagian untuk tentang komunikasi Aurel selama masa mau kelahiran itu sejak hingga tadi Mas Atas berbilang kalau udah ini nyarinya privat gitu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya, lebih tenang, lebih prepare, mungkin karena sudah anak kedua. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda, tadinya dan juga beda, kemudian juga keluhan juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini ada yang bantu terus nih, Dokter Puspa yang nenangin. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana? Jadi Aurel sih aman-aman aja, dia tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya, kalau kata menghadapi anak kedua ini. Jadi sepanjang perjalanan kehamilan Aurel juga udah siap. Jadi momennya tenangnya selama perjalanan kehamilannya, Aurelnya juga anteng-anteng aja, nyaman-nyaman aja. Kebetulan dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Aurel nambah nyaman, jadinya yang dicari dokter Ivan terus. Dokter Puspa ini dokter yang pendamping anak kami, jadi masih muda, kita memang ada yang bantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan seminggu adanya jauh lebih nyaman Dokter Puspa terus sendiri. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih gitu kan, udah mulai sederhana atau mungkin apa sih gitu buat cukup gejalanya? Alhamdulillah dari pelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu ya. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi asinya, karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar asinya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan, karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pancing-pancing terus gitu. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya, walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan di sini kayaknya banyak asap ya kan kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu sih. Kapan balik Mas Acan sendiri Mas? Ada hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah. Siap ibu dan anak. Istirahat di rumah sendiri seperti apa kan? Dari tanggal Damina kan 222, kalau adiknya ini 11 mungkin. Emang APL-nya sebenarnya udah dekat di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik, ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi
biar kalau adiknya kan dua anak pertama, satu anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu apa sih bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngecek dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya, kok gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong, ya kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya, walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku ditekin di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya, bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda. Apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif gitu ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Aminah sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASInya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama dokter Abras untuk gimana caranya biar ASInya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu untuk kira-kira. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu dokter yang ada di depan untuk bisa berdiri. Kepada tenaga wartawan silakan mengambil gambar. Atau boleh buka masker? Lagi ini soalnya hilang. Kayak tengah. Oke, kita mulai dari tengah. Sudah. Kita mulai ke sisi kiri, boleh? Ya, kiri gini, 1, 2, 1, 2, 2. Kiri, makasih. Kanan boleh kakak. Balik lagi ke tengah nih. Bawah lagi, ke bawah. Oke, oh ya, bisa dikatakan yang di bawah. Oke, makasih. Mas Tata ada penyambutan di rumah? Kami mengucapkan Nggak tahu. Semoga ada. Kami tutup acara hari ini. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anta, ucapan dari teman-teman selebriti gimana Bang Anta? Alhamdulillah banyak ucapannya baik-baik semua dan luar biasa banget sampai hari ini semua teman-teman share sama mendoakan. Siapa aja Bang yang udah berdatang Bang? Memang kalau di sini kan nggak bayinya kan banyak steril, di sini banyak bayi, jadi kita nggak datangin ke sini. Nanti insya Allah kalau ada yang mau hadir rumah insya Allah. Beresin anak-anaknya mau pulang dulu, dia lagi nyiapin. Insya Allah akhirnya besok kalian mau pulang dulu. Atta Halilintar menangis saat lihat persalinan sang istri. Sebut air mata Aurel adalah air mata perjuangan. Aurel Hermansyah melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan di RSIA Bunda Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin nanti. Alasannya kenapa mungkin tanggal 14? Ya biar lebih matang aja. Inisialnya tetap A, Bang. Inisialnya tetap A. Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama H. A sama H. Oh, ada berapa suku kata Bang? Aduh, belum itu. Maksudnya kalau kemarin kan 4 tuh. Aminah, Hana, Nur Atan. Oh iya.
karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sebenarnya. Mata lanjutin yang tadi bang, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua ini kata abang rambutnya lebih halus, ada tanda lahir juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Amina tuh lahir aja, lihat tuh waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Amina itu waktu 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Amina tuh nangis ya hari pertama itu, nangis seru sampai jam 3 pagi masih nangis, tapi dikit nangis lagi. Ini cuma malam gitu. Cuman ya tadi karena nangisnya malah kita yang senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Maka di kelahiran Baby Amina yang pertama kan kita nggak berani kalau besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Ya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Kalau itu timpu yang naruh di kulkas ya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging pak, dan oh bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua doa di tempat hari-harinya, dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah itu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan? Apa tuh? Lari pagi. Di taman daerah seputar sini. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kemarin? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum berangkat. Maaf. Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancaranya. Mungkin reaksi Amina pas pertama adiknya seperti apa sih? Amina memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya? Touchy anaknya, dia udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel banget, orang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa ini harus begini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi ada anak-anak itu pengen, aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang namanya dia tidurin adiknya, aku tidurin Aminanya gitu. Karena bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu ya. Jadi mungkin dia pasti lah namanya kakak akan ada perasaannya, tapi one day dia akan berhenti. Untuk kayak semacam sama pas lahiran sendiri kan orang tua pasti hadir ya. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan ngantri pulang juga rame-rame juga atau seperti apa? Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aura, semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abuda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan kedua. Untuk pembagian untuk tentang komunikasi Aurel selama masa mau kelahiran itu sehingga tadi Bapak sudah bilang kalau udah ini nyarinya privat gitu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya. Lebih tenang, lebih prepare, lingki karena sudah anak kedua. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda. Artinya kehamilan juga beda, kemudian juga keluhan juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini nih
ada yang bantu terus nih Dokter Puspa yang nenangin. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana? Jadi Aurel sih aman-aman aja, dia tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya melata terhadap anak kedua ini. Jadi sepanjang kehamilan dengan Aurel juga udah siap. Jadi momennya tenanginnya selama perjalanan kehamilannya, Aurelnya juga anteng-anteng aja, nyaman-nyaman aja. Kebetulan dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Aurel nambah nyaman, jadinya yang dicari dokter Ivan terus. Dokter Puspa ini dokter yang pendamping sama kami itu masih muda, kita memang ada yang bantu untuk pasien-pasien yang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan semua bulannya jauh lebih nyaman dokter Puspa terus sendiri. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih gitu kan, udah mulai cederaan atau mungkin apa sih gitu buat gejalanya? Alhamdulillah dari pelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu ya. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi ASI-nya, karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar ASI-nya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan, karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pancing mandi terus. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya, walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan di sini kayaknya banyak asap ya kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu sih. Kapan balik Mas Acan sendiri Mas? Ada penyakit? Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah. Siap ibu dan anak. Silakan di rumah sendiri seperti apa Kak? Milih tanggal Damina kan 222, kalau yang adiknya ini 11 mungkin. Emang HPL-nya sebenarnya udah dekat di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik, ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, 1111 anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena ini yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngecek dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya, gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong ya. Kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya. Walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tagin di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya. Bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda. Apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Amina sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASI-nya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama dokter Abras untuk gimana caranya biar ASI-nya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya
siunya yang pas gitu. Kira-kira. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu dokter yang ada di depan untuk bisa berdiri. Kepada tenaga wartawan, silakan mengambil gambar. Atau boleh buka masker? Lagi ini soalnya silang. Kayak tengah. Oke, kita mulai dari tengah. Sudah. Kita mulai ke sisi kiri, boleh? Ya, kiri gini, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kiri, makasih. Kanan boleh kakak. Balik lagi ke tengah nih. Ke bawah. Oke, oh ya, kira-kira yang di bawah. Oke, makasih. Oke, silakan. Bapak ada penyambutan di rumah? Kami mengucapkan Nggak tahu. Semoga ada. Kami tutup acara hari ini. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anta, ucapan dari teman-teman selebriti gimana Bang Anta? Alhamdulillah banyak ucapannya baik-baik semua dan luar biasa banget sampai hari ini semua teman-teman share sama mendoakan. Siapa aja Bang yang udah berdatang Bang? Memang kalau di sini kan nggak bayinya kan banyak steril, di sini banyak bayi, jadi kita nggak datangin ke sini. Nanti insya Allah kalau ada yang mau hadir rumah insya Allah. Kapan Bang? Beresin anak-anaknya mau pulang dulu, dia lagi nyiapin. Insya Allah kita aja besok kalian mau lagu. Atta Halilintar menangis saat lihat persalinan sang istri. Sebut air mata Aurel adalah air mata perjuangan. Aurel Hermansyah melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan di RSIA Bunda Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin nanti Alasannya kenapa mungkin tanggal 14? Ya biar lebih matang aja. Inisialnya tetap A, Bang. Inisialnya tetap A. Inisialnya A, huruf keduanya H, pokoknya gitu. A sama H. A sama H. Bang ada berapa suku kata Bang? Aduh, belum itu. Maksudnya kalau kemarin kan 4 tuh. Aminah, Hana, Nur Atan. Oh iya. Karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sebenarnya. Mata lanjutin yang tadi Bang, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua ini kata Bang, rambutnya lebih halus, ada tanda lahir juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lahir aja, lihat tuh waktu lahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Aminah itu waktu 6 bulan ya, pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing.